Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifa Pramadia Putri, nomor induk mahasiswa 20211112422 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan qaul sahabi dari mata kuliah pengantar ushul fikih. Langsung saja ke pembahasan. Saya akan membahas 5, yaitu yang pertama definisi qaul sahabi, yang kedua macam-macam qaul sahabi, yang ketiga kedudukan qaul sahabi, yang keempat kehujahan qaul sahabi, dan yang kelima contoh qaul sahabi. Pembahasan yang pertama yaitu definisi qaul sahabi. Kata qaul adalah masdar dari kata qa'ala, yaqulu, dan qa'u'alah yang berarti perkataan. Sedangkan sahabi berarti teman atau sahabat. Menurut ahli hadis, sahabat adalah setiap orang yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sesaat. Kemudian menurut Sa'id bin Al-Masid, sahabat adalah orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 1 tahun atau 2 tahun bersamanya dan ikut perang 1 atau 2 kali. Sedangkan menurut Ibnu Jabir yang menunjukkan batasan pemaknaan qaul sahabi. Qaul sahabi adalah sahabat setiap muslim yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Contohnya seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar. Definisi mazhab atau qaul sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu macam-macam qaul sahabi. Yang pertama, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bisa dijadikan hujah karena kemungkinan simak dari Rasulullah. Sehingga perkataan sahabat dalam hal ini termasuk dalam kategori al-sunnah. Meskipun perkataannya adalah hadis mauquf. Contohnya, perkataan Ali bahwa jumlah mahar terkecil adalah 10 dirham. Kemudian yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujah dan termasuk ijma. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lain dan tidak diketahui adanya sahabat yang mengingkarinya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah karena termasuk ijma sukuti. Kemudian yang keempat, perkataan sahabat yang tersebar antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui oleh sahabat yang mengingkari atau menolaknya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu kedudukan qaul sahabi. Kedudukan qaul sahabi ada 3, yaitu yang pertama, pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal fikiran. Pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin karena dikatakan tidak boleh tidak berasal dari Nabi. Jadi pendapat yang pertama ini tidak boleh berasal dari Nabi. Yang kedua yaitu pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini bisa menjadi hujah karena pendapat tersebut merupakan ijma. Kemudian yang ketiga, pendapat sahabat itu hasil ijtihad sendiri. Sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat. Pendapat sahabat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya
di kalangan ulama. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu kehujahan qaul sahabi. Kehujahan yang pertama yaitu mengatakan bahwa mazhab sahabi atau qaul sahabi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab khodimnya. Termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal dalam suatu riwayat yang alasannya ashabi kanujumi bi ayyihim ihtadaitum, yang berarti sahabat bagaikan bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti pasti engkau mendapatkan petunjuk. Kemudian kehujahan yang kedua yaitu bahwa mazhab sahabat secara mutlak tidak dapat dijadikan hujah dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Imam Syafi'i dalam mazhab yang jadid atau baru, juga Abu Hasan Al-Qorha dari golongan Hanafiyah. Alasan mereka antara lain adalah karena dalam firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'tabiru ya ulil absar, yang berarti maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Kehujahan yang ketiga yaitu ulama Hanifiyah, Imam Maliki, qaul khadim Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa pendapat sahabat ini dapat menjadi hujah. Dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat tersebut harus didahulukan. Alasan yang mereka kemukakan antara lain adalah karena firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an, yang berarti orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Kemudian yang terakhir yaitu contoh qaul sahabi. Contoh yang pertama yaitu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha yang berarti sedikitnya waktu haid adalah 3 hari. Kemudian contoh yang kedua yaitu dari fatwa Aisyah, yaitu yang berarti janin berada dalam kandungan ibunya tidak lebih dari 2 tahun, yaitu sekitar ukuran yang dapat merubah bayangan alat tenun. Kemudian contoh yang ketiga, pengumpulan dan catatan Al-Quran oleh Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab setelah beberapa penghafal Al-Quran syahid di medan perang. Sekian pembahasan qaul sahabi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.